dimanapun kita berada, saya percaya kita semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan sukacita Tuhan melimpah di dalam hidup kita, amin. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah. Pada saat ini kita masuk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang kau berikan di sepanjang hidup kami. Pada saat ini layakkan kami untuk memuji dan menyembahmu. Biarlah hadiratmu yang memenuhi dan menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. ucapan syukurmu kepadanya. Kami bersyukur.
katakan selamanya. Dengan apakah ku balas? Kau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hati kami. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi katakan segenap hati. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya rala ya rala ya rabo, ya rala ya rata karala ya raba shande. Ya rala ya rala ya rala ya rala ya rala ya rabo, ya raba shiki ya rala ya rala ya bo. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, penuhi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa syafaat untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan uluran tangan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya bangsa kami ada di hati dan pikiran-Mu Tuhan. Lawat dari Sabang sampai Merauke, pulau yang tersebar di seluruh negeri ini Tuhan. Kota tempat kami tinggal Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami rindu melihat penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan Kau meluputkan kami umat-umat-Mu daripada rancangan orang fasik, daripada rancangan orang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah menutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami juga membawa kepadamu para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran yang bertugas Tuhan. Kiranya Tuhan roh takut akan Tuhan lebih lagi Kau tambahkan pada pemimpin kami. Segala apapun yang diperbuat itu berdasarkan dari hikmat-Mu Bapa. Otoritas kerajaan Allah Tuhan terjadi Tuhan atas bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, dari Bapak Pendeta Insinyur Nikonoto Harjo beserta keempat wakilnya, Bapak Pendeta Andi Markus beserta keempat wakilnya, dan Bapak Pendeta Agus Kristian beserta ketiga wakilnya Tuhan. Tuhan, kiranya pengurapan dahsyat tercurah atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati hamba-hamba-Mu secara melimpah dengan syukur Tuhan. Apapun Tuhan yang diperkatakan, apapun yang diperbuat, ada kuasa di dalamnya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu dimanapun kami berada Bapa. Biarlah Tuhan Kau berikanlah kekuatan yang baru, sukacita yang baru, hati yang mau sungguh-sungguh melekat kepadamu Tuhan ada pada umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu Bapa. Sucikan, kuduskan, dan kami akan mensempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
baik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Allah yang perkasa, amin. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Lebih lagi kita katakan dari awal, besarlah Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan, layak dipuji. Besar kuasanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lebih lagi serukan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi nyatakan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Amin. Yesus Allah perkasa. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan perkasa. Yesus kita dahsyat, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih lagi
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan Bapa. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat kami, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika kami percaya Tuhan, Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat kami, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. lebih lagi katakan, Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Oh Tuhan, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. sekali lagi katakan, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. kuasa-Mu Bapa. Percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapa, terima kasih Tuhan, kembali kami bisa datang kembali ke hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Engkau yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada hingga saat ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Segala pujian, segala mazmur kami naikkan untuk semua kebaikan Engkau yang telah kami terima dan akan terus kami terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami hendak menikmati sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada tiap-tiap daripada kami ya Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu bagi kami semua ya Bapa. Tutup bungkus hamba di belakang kayu salib-Mu ya Bapa, biarlah Engkau yang berbicara ya Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Roh Kudus, kuasai kami semua. Terpuji-terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Luar biasa saya percaya. Saya mengucap syukur untuk hari ini, kembali kita bisa berkumpul, kita bisa menikmati pujian, kita bisa menikmati firman Tuhan. Baik, saya langsung saja kita akan ambil pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Markus 10. Markus 10 ayat yang ke-46. Multimedia bisa tolong bantu saya. Saudara-saudara yang bawa Alkitab, mungkin bawa Alkitabnya bisa dibuka di Markus 10 ayat 46. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya bacakan ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru,
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dan ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia dan lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin, puji Tuhan. Untuk firman Tuhan pada hari ini saya akan mengambil judul, mengalami perubahan seperti Bartimeus. Saudara-saudara, Bartimeus di cerita ini mengalami perubahan yang sungguh sangat luar biasa. Ya kan? Tanda orang hidup itu apa saudara-saudara? Tanda orang hidup. Dia bertumbuh, mengalami perubahan. Kita dari kecil, kita diberi makan oleh orang tua kita mengalami pertumbuhan, kita menjadi makin besar. Tanda orang hidup ada bertumbuh. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bertumbuh. Artinya kita juga harus mengalami perubahan. Perubahan seperti apa? Perubahan menjadi ke arah yang lebih baik. Perubahan menjadi seperti Tuhan Yesus. Seperti itu saudara-saudara. Nah, suami-suami nih ya. Suami-suami seringkali kalau di rumah, apalagi masa Covid seperti ini, banyak ada di rumah, sering menuntut perubahan dari istrinya. Begitu juga istri-istri, banyak menuntut perubahan dengan suaminya. Kamu harus gini, kamu harus gini. Saudara-saudara, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri berubah dahulu. Untuk pasangan-pasangan, kita dulu yang berubah. Untuk orang tua dengan anak, kita dulu yang berubah. Ketika kita mau terlebih dahulu berubah, maka saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Oke, nah saudara-saudara ya, ada lima poin yang ingin saya sampaikan tentang mengalami perubahan seperti Bartimeus. Yang pertama adalah perubahan bisa datang tanpa kita sadari. Maksudnya apa? Perubahan bisa datang tanpa kita sadari. Bartimeus ini nggak tahu kapan Yesus akan datang kan? Dia tidak tahu kapan, hari kapan, jam berapa Tuhan Yesus akan lewat di depan dia. Tanpa dia sadari, tapi dia berjaga-jaga. Sama seperti firman Tuhan saudara-saudara, kita harus berjaga-jaga senantiasa, berjaga-jaga. Ya kan? Bartimeus bisa dikatakan dia berjaga-jaga. Ketika dia mendengar ada seorang Tuhan Yesus lewat, dia siap, dia sudah siap. Kita lihat ya, coba ya, di Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Bisa ditolong multimedia? Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Firman Tuhan katakan, berjaga-jaga, berdoa setiap waktu. Coba saudara-saudara bayangkan, ketika Tuhan Yesus pada waktu itu berjalan di jalanan itu, Bartimeus tidak ada. Mungkin dia lagi ketiduran, mungkin dia tidak ada di tempat, dia tidak tahu Tuhan Yesus lewat. Mujizat yang seharusnya Bartimeus alami tidak terjadi. Jadi saudara-saudara, kita harus selalu siap setia. Kita tidak tahu kapan akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan pergumulan kita akan Tuhan angkat. Makanya kita harus berjaga-jaga, kita harus bersiap saudara-saudara. Bersiap dengan dibekali firman Tuhan. Amin, amin. Nah yang kedua, perubahan membutuhkan iman. Nah ini menurut saya sedikit menarik saudara-saudara. Kita lihat ya, kembali ke yang tadi Markus 10 multimedia. Perubahan membutuhkan iman. Kita lihat di ayatnya yang ke-47 coba. Ya, menarik ini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba saudara-saudara perhatikan di firman Tuhan ini. Ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang aneh. Dikatakan Yesus orang Nazaret, tapi dilanjuti dengan Yesus anak Daud. Kenapa ada dua statement saudara-saudara? Ya kan? Kenapa Bartimeus tidak berteriak Yesus orang Nazaret, Yesus orang Nazaret? Kenapa Bartimeus berteriak Yesus anak Daud, Yesus anak Daud? Kenapa saudara-saudara? Saya pelajari di kamus Alkitab, kalau saudara-saudara bawa Alkitab ada di belakang. Anak Daud itu artinya Mesias.
Anak Daud itu artinya Mesias. Ketika Bartimeus mengucapkan Yesus anak Daud, dia mengungkapkan imannya. Dia seakan-akan berteriak, Yesus Mesias, Yesus Mesias. Sementara di Israel bahkan sampai saat ini bisa dikatakan masih kontroversi. Mereka masih tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ini tindakan iman Bartimeus. Kalau Bartimeus berteriak, Yesus orang Nazaret, ada fungsinya enggak? Enggak. Bukan ungkapan iman. Bahkan mungkin seharusnya kalau kita pelajari lebih lanjut lagi saudara-saudara, Yesus kan bukan anak Daud sebenarnya ya kan. Daud itu Daud itu artinya bukan ayah langsungnya. Ayah langsungnya itu siapa? Yusuf kan. Seharusnya bukankah Bartimeus berkata, Yesus anak Yusuf. Yesus anak Yusuf kan, tapi tidak. Yang dia teriakan adalah ungkapan iman. Yang dia teriakan adalah lonjakan iman dia bahwa Yesus itu adalah anak Daud, bahwa Yesus adalah Mesias, saudara-saudara. Dan itu yang membuat Tuhan Yesus berhenti. Itu yang membuat Tuhan Yesus berhenti melangkah dan memanggil Bartimeus. Karena ada iman, karena Tuhan Yesus melihat ada iman di hati orang ini. Ya kan? Yang kedua adalah perubahan membutuhkan iman, saudara-saudara. Iman dari dalam diri kita. Yang ketiga, perubahan itu menuju ke arah yang lebih benar, menyerupai seperti Tuhan Yesus. Ya kan? Bartimeus tahu apa kebutuhannya. Kita lihat dari sini ya. Di ayat coba ke 50 mungkin. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara, Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Pengemis identik dengan apa? Kemiskinan. Pengemis identik dengan apa? Tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga mungkin ya kan. Banyak hal yang Bartimeus tidak miliki. Banyak hal juga mungkin yang Bartimeus inginkan. Tapi Bartimeus tahu apa yang paling dia butuhkan. Yaitu apa? Dia ingin bisa melihat. Bukan hanya melihat dengan mata jasmani, tapi dia juga ingin bisa melihat dengan mata rohani, saudara-saudara. Bartimeus tidak meminta uang. Bartimeus tidak meminta pekerjaan. Bartimeus tidak meminta pasangan hidup. Tapi Bartimeus meminta sesuatu yang sangat penting, yang sangat dia tahu dia butuhkan. Yaitu apa? Untuk bisa melihat. Untuk bisa melihat. Untuk bisa melihat. Dia tahu apa yang dibutuhkan, saudara-saudara. Bartimeus tahu apa yang dibutuhkan. Sekarang saudara-saudara, keadaan kita mungkin ada yang mengalami pergumulan, ada yang mengalami sakit penyakit. Saudara tahu, harus mencari tahu apa kebutuhan saudara. Apa kebutuhan kita yang paling penting, yang bisa kita ungkapkan kepada Bapa di surga, dan kita menginginkannya. Itu yang menyenangkan hati Bapa. Kita meminta dengan sepenuh hati kita, saudara-saudara, dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Tuhan pasti akan menjawabnya. Yang ketiga, perubahan adalah menuju ke arah yang lebih benar, saudara-saudara. Yang keempat ya, next ya. Nah, untuk berubah kita harus menanggalkan jubah. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Kita baca lihat lagi ke bawahnya coba mungkin. Oh, ke atas berarti ya. Nah, ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi menghadap Yesus. Menanggalkan jubah ini apa artinya, saudara-saudara? Menanggalkan egois kita, menanggalkan keegoisan kita, menanggalkan kepintaran-kepintaran kita, menanggalkan masa lalu kita, menanggalkan merasa kita mampu, merasa kita hebat, menanggalkan semua keterikatan, semua kepahitan, kita tanggalkan itu semua. Dan ini membutuhkan suatu reaksi inisiatif sendiri. Keputusan pribadi. Artinya Bartimeus ketika dipanggil, dia menanggalkan jubahnya. Ini adalah keputusan pribadi dia untuk datang menghadap Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jubah untuk Bartimeus adalah sesuatu yang sangat berharga pada zaman itu. Jubah itu melambangkan status dia. Jubah itu juga mungkin yang dia pakai untuk melindungi dia ketika malam untuk tidur. Ya kan? Jubah menjadi sesuatu yang sangat berarti buat Bartimeus sebenarnya. Tapi dia tanggalkan itu. Dia tanggalkan itu
Dan saya percaya ini juga salah satu langkah iman dia yang kedua. Dia percaya, dia melepas jubah pengemisnya, dia melepas jubah kebutaannya ini karena dia percaya dia akan datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan menjawab doanya dan Tuhan Yesus akan memberikan apa yang dia inginkan sesuai dengan rencana Tuhan yang sungguh sangat mulia. Dia tanggalkan jubahnya saudara-saudara. Untuk kita mengalami perubahan, kita harus menanggalkan jubah kita. Kita yang udah merasa pintar, kita merasa hebat, kita yang merasa kaya, kita harus meninggalkan itu semua. Kita harus menanggalkan itu semua, kita harus melepas semua itu, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Itu saudara-saudara. Yang keempat, menanggalkan jubah. Yang kelima, poin yang terakhir. Nah, untuk berubah membutuhkan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin yang kita pasti semua pernah mengalami ya, lapar dan haus. Kalau udah lapar, udah haus banget, pasti itu makanan atau minuman menjadi sesuatu yang sangat nikmat. Nah, Bartimeus memiliki rasa yang luar biasa untuk disembuhkan. Memiliki suatu keinginan, kerinduan yang sungguh sangat luar biasa untuk dia mendapatkan bisa melihat kembali, bisa melihat. Dan itu diberikan oleh Tuhan. Itu dipuaskan oleh Tuhan. Kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita harus terus mencari firman Tuhan saudara-saudara. Kita harus terus menggali firman Tuhan. Kita harus mempelajari firman Tuhan. Kita harus semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus saudara-saudara. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal kepribadian Bapa. Melalui firman Tuhan kita bisa mengenal kepribadian Tuhan Yesus. Kita pelajari itu terus melalui firman Tuhan saudara-saudara. Kita miliki rasa haus dan lapar. Seperti orang yang baru pertama-tama bertobat, memiliki kasih mula-mula, menyala-nyala bagi Tuhan. Sungguh sangat luar biasa ya kan. Nah, endingnya saudara-saudara, kita lihat di ayat yang terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara lihat, dia sudah disembuhkan, dia bisa melihat, dia bersuka cita, dan dia melayani Tuhan. Artinya apa? Kita ikut Yesus melayani menjadi berkat untuk sesama kita. Ya kan? Bartimeus ikut Yesus bukan hanya untuk main-main saja. Itu adalah ungkapan sukacita dia, ungkapan syukur dia, ungkapan terima kasih dia bahwa dia sudah bisa melihat, makanya dia ikut Tuhan Yesus. Ada satu cerita, ada satu perumpamaan saudara-saudara tentang ulat. Ulat yang menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Ulat binatang yang kecil, mungkin jijik ya, ulat ya kan. Dia mengalami perubahan. Dia makan, dia mengalami perubahan. Dia menjadi seekor kepompong. Ya kan, kepompong, dia dikurung di kepompong itu. Nyaman enggak? Enggak nyaman saya rasa. Enak enggak? Enggak enak. Tapi dia tahu ini adalah proses untuk dia mengalami perubahan dan dia lalui itu. Setelah kepompong itu tiba waktunya dia menjadi seekor kupu-kupu. Saudara lihat, ulat yang sangat menjijikkan itu menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Indah gak kupu-kupu? Indah. Kupu-kupu terbang ke sana kemari, indah. Bahkan kupu-kupu menjadi berkat buat sekitarnya. Gimana caranya? Kupu-kupu kalau kita belajar dari pelajaran biologi waktu SMP atau SMA, dia dari satu dahan ke yang bunga yang lain dipindah ke bunga yang lain, ya kan? Dia membantu proses penyerbukan. Artinya kupu-kupu membantu sesamanya menjadi berkat. Ketika ulat dia masih menjadi ulat, dia tidak menjadi berkat. Bahkan dia memakan daun, dia memakan yang lain, dia merusak. Tapi setelah dia menjadi kupu-kupu, dia menjadi berkat saudara-saudara. Bartimeus ketika menjadi seorang pengemis yang buta, dia belum menjadi berkat bagi sesamanya. Dia mengemis, dia meminta-minta, dia buta. Tapi saudara-saudara lihat, ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia ikut Tuhan Yesus, dia menjadi berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Ada satu yang saya ketinggalan tentang iman Bartimeus. Saudara-saudara, kita sering mendengar akan firman Tuhan. Kita sering melihat mungkin keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang Tuhan sering lakukan dalam kehidupan kita pribadi, mungkin sekitar kita. Tapi coba saudara bayangkan menjadi Bartimeus. Dia buta, dia pengemis, dia gak punya apa-apa, dia duduk di pinggir jalan,
Dan dia hanya mendengar dan hanya mendengar. Camkan kata-kata saya, dia hanya mendengar orang-orang, perkataan orang-orang sekitarnya tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dia hanya mendengar, dia tidak tahu Tuhan Yesus rupanya seperti apa. Dia tidak tahu, dia tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Dia seorang buta, dia seorang pengemis. Dia hanya mendengar percakapan orang-orang di sebelahnya yang berkata, ada mujizat yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia hanya mendengarnya, tapi imannya timbul dari pendengarannya. Imannya timbul, saudara-saudara. Dia tanamkan itu dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam rohnya. Dan dia percaya itu, bahwa ada seseorang yang berasal dari Nazaret, yang merupakan bernama Yesus, yang adalah seorang Mesias yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan mujizat. Dan dia imani itu, saudara-saudara. Apakah kita bisa seperti Bartimius? Ya, kita lebih bisa daripada Bartimius. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mempelajari firman Tuhan dengan lebih leluasa. Kita bisa membangkitkan iman kita dengan lebih lagi. Ayo saudara-saudara, pelajari firman Tuhan. Ayo bangkitkan iman kita yang sedang dalam pergumulan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Jika dia pernah merelakan dirinya disalibkan di kayu salib untuk kita, maka dia pasti akan menolong segala pergumulan kita. Jika kita yang saat ini sedang sakit, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Karena itu semua sudah dibayar di bawah kayu salib. Itu semua sudah lunas dibayar. Saudara hanya membutuhkan iman. Kita hanya membutuhkan iman untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara, ayo, mari kita mengalami perubahan seperti Bartimius. Mari kita mengalami perubahan ke arah menyerupai seperti Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk setiap jemaat GBI Grand Wisata Rayon 18 tempat ini. Apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, saya percaya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan turun tangan. Jangan khawatir saudara-saudara, Tuhan akan turun tangan. Seperti Bartimius, mari kita bangkitkan iman kita. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang pegang kendali akan bumi ini. Tuhan juga yang akan pegang kendali atas kehidupan saudara-saudara. Masing-masing, pribadi demi pribadi. Saya sudah selesai berbicara. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua, menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa kita adalah anak-anak mujizat. Bahwa kita adalah anak-anak mujizat, saudara-saudara. Kita berhak mendapat mujizat dari Tuhan itu. Saya akan berdoa bagi setiap saudara di tempat ini, maupun saudara-saudara yang mungkin ada di rumah yang menonton ini melalui channel YouTube. Saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Apapun pergumulan, apapun keinginan, kerinduan hati saudara, ungkapkan itu. Dan saya bahkan berdoa pada saat ini, kiranya berkat Tuhan melimpah bagi saudara. Mari kita berdoa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan yang menyegarkan kami ya Tuhan. Seperti aliran air yang menyegarkan ya Tuhan. Kami belajar dari Bartimius ya Tuhan, kami ingin berubah ya Tuhan. Berubah menjadi mendapatkan mujizat daripada Engkau ya Tuhan. Berubah mengalami ke arah yang lebih baik lagi Tuhan, serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau lihat setiap tangan ditaruh di dada ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun juga yang mereka harapkan, yang mereka rindukan ya Tuhan. Engkau yang akan menjawab doa-doa daripada setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terlewat. Semuanya pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Karena Tuhan sangat baik dan teramat sangat baik ya Bapa. Kau berkati setiap jemaat hamba di tempat ini, jemaat-jemaat tempat ini ya Tuhan. Apapun juga pekerjaan mereka, usaha mereka Kau berkati ya Tuhan. Dan hamba percaya ya Tuhan, ada sesuatu mujizat, ada satu kesaksian nanti di hari-hari yang akan datang buat Tuhan, bahwa Engkau nyata dalam kehidupan masing-masing daripada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba telah selesai berbicara ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, berkat-Mu mengalir bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word.
Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin.